Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya. Pertama-tama dan yang paling utama tentunya marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kekuatan ya untuk bisa hadir dalam rangka melaksanakan web ya kedua kita ini di aktivitas belajar keenam. Kemudian salawat serta salam tentunya kita curahkan, aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Eh, Tentunya sebelum kita memulai materi ini, ya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya, untuk bersama-sama kita saling mengenal ya karena ini adalah momen eh, pertama kalinya saya diamanahkan oleh UT untuk mengampu mata kuliah berpraktik ya. Jadi eh, sebelum kita masuk dalam materi ya, izin kenalkan nama saya Imam Akbar, Skom Mkom ya, tutor pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Asal saya berasal dari Kabupaten Nrekang, ya, di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, saat ini saya eh, mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Kabupaten Nrekang. Jadi saya mengucapkan salam kenal untuk kita semua. Ya. Untuk memaksimalkan waktu, langsung saja ya kita sudah melihat ya beberapa informasi yang ada di e-learning ya. Ada beberapa informasi di situ ya mengenai pertemuan kita ya. Jadi web ini akan dilaksanakan kurang lebih eh, 15 kali pertemuan ya. 15 kali pertemuan. Maksud saya kurang lebih eh, tiga kali ya. Web akan dilaksanakan 3 kali. Tapi aktivitas belajar yang akan kita lakukan itu selama 15 kali ya. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, untuk web kedua ini dilaksanakan di aktivitas belajar keenam ya. Kemudian untuk web 2 ini dilaksanakan di aktivitas belajar 10 dan untuk web ketiga akan dilaksanakan di aktivitas belajar 14. Nah, perlu saya informasikan kepada mahasiswa bahwa ada dua komponen penilaian utama yang akan menentukan nilai akhir Anda pada mata kuliah ini. Ya, yang pertama yaitu ada tugas praktik. Ya, jadi ada 3 tugas praktik yaitu tugas 1, 2, dan 3. Tugas 1 itu berada di aktivitas belajar 4. Kemudian tugas 2 belajar di aktivitas apa? Berada di aktivitas 8 dan tugas 3 berada di aktivitas belajar 12. Ya, jadi ini masuk dalam komponen penilaian. Ya, jadi setiap tugas itu harus kalian kerjakan dan wajib diunggah di kelas e-learning. Kemudian yang kedua, jika salah satu dari tugas ini tidak kalian kerjakan atau kalian tidak unggah, maka nilai akhir kalian akan otomatis mendapat nilai error. Jadi dipastikan untuk mengerjakan semua tugas 1, 2, dan 3 ya, yang berada di aktivitas belajar 4, 8, dan 12. Nah, kemudian komponen penilaian yang kedua yaitu ada ujian akhir semester ya.
Nah, ini UAS ini wajib diikuti ya. Kalian harus mengikuti UAS untuk mendapatkan nilai akhir yang maksimal. Karena kenapa? UAS ini bobotnya 50%, sedangkan tugas satu 16,66 sekian persen. Kemudian begitupun tugas 2 dan 3 itu bobotnya 16,66 sekian persen. Nah, untuk UAS sendiri ya bobotnya sangat besar ya, 50%. Jadi diharapkan eh, di semua komponen penilaian ini kalian harus kerjakan tugas 1 sampai 3, kemudian untuk UAS wajib kalian ikuti ya. Jadi itu informasi yang perlu diperhatikan ya, jangan sampai Anda lupa untuk mengerjakan tugas 1, 2, dan 3, karena sekali lagi apabila kalian tidak mengerjakan salah satu di antara tugas ini, maka otomatis kalian akan mendapatkan nilai error ya. Jadi itu pengantar singkat ya, dan informasi yang ingin saya sampaikan kepada para mahasiswa agar kiranya bisa mencatat ya, catat waktu-waktu yang penting ya, agar semua komponen penilaian itu bisa dikerjakan dan bisa dilaksanakan. Ya, untuk memaksimalkan waktu ya, langsung saja saya ingin menyampaikan ya bahwa di kesempatan hari ini kita akan mempelajari ya. Jadi di kesempatan hari ini ya kita akan mengulas kembali ya materi inisiasi mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6 ya. Dan kita akan mencoba mempraktikkan langsung eh, hal-hal yang mendasar terkait eh, mata kuliah algoritma dan pemrograman ya. Apakah kita akan mendesain algoritma dalam bentuk flowchart ya, maupun kita akan mendeskripsikan algoritma dalam bentuk pseudocode ya, dan kemudian akan diimplementasikan dalam bahasa pemrograman Java ya. Jadi perlu saya ingatkan bahwa untuk melaksanakan praktikum ya, untuk melaksanakan praktikum ya, saya sampaikan kepada para mahasiswa agar eh mendownload atau memasang aplikasi-aplikasi yang sudah apa ya, menjadi eh, memasang aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran ini ya. Nah, kalau kita lihat materi inisiasi dan bahan bacaan RBV ya, direkomendasikan untuk menggunakan aplikasi Draw.io untuk mendesain algoritma ya dalam bentuk flowchart. Kemudian untuk penerapan dalam bahasa pemrograman bisa menggunakan Eclipse ya, Eclipse. Namun kalau mahasiswa ada yang ingin menggunakan IDE lain ya, aplikasi lain, tentunya eh, bisa saja ya, yang mana yang paling mudah kalian pasang di komputer masing-masing, tidak masalah ya. Yang penting kalian memahami penerapan dari algoritma itu sendiri, kemudian dapat menerapkan di bahasa pemrograman Java. Ya, jadi untuk bisa mengakses atau mengunduh Draw.io, kita bisa masuk ke browser ya, masuk ke browser misalnya ya, masuk ke browser dulu, kemudian di
Kemudian kita bisa ketik di Google ya. Kita cari Google dulu. Kemudian kita tinggal cari yang namanya Draw.io ya. Draw.io. Kita enter, kemudian kita cari yang drawio.com ya. Nah, ini ya. Jadi kita tinggal pilih download ya. Kemudian muncul tampilan seperti ini dan kalian sesuaikan dengan sistem operasi yang kalian gunakan. Kalau kalian pakai Windows, ya tinggal klik Windows Installer. Kalau kalian menggunakan macOS, bisa kalian menggunakan yang ini yang bawah ya. Oke, seperti itu. Jadi sangat mudah untuk mendownload eh, Draw.io ini. Kemudian ketika aplikasinya sudah berhasil di-download, maka tinggal eh, dipasang ya, tinggal diklik next saja ya. Jadi tidak ada pengaturan yang signifikan ya, tidak ada pengaturan yang lebih apa ya, tidak ada pengaturan yang tinggal, tapi tinggal di next next saja. Kemudian ya, untuk implementasi dalam implementasi dalam bahasa pemrograman Java ya, kalian install terlebih dahulu ya, install terlebih dahulu eh, JDK ya, JDK. Kalau untuk ya, install install terlebih dahulu JDK-nya ya. Jadi kalau kalian ingin memasang IDE Eclipse ataupun NetBeans, kalian bisa install terlebih dahulu JDK ya. Ya, download JDK dari website resmi Oracle ya. Jadi kalian tinggal ketik JDK, kemudian dicari yang mana punya Oracle ya, ini ya, Java download. Kemudian kalian cari, kalian sesuaikan sistem operasi yang kalian gunakan ya. Jadi kalau kalian pakai Linux, kalian bisa sesuaikan di sini ya. Nah, ini perbedaannya ini ya. Kalau laptop kalian menggunakan prosesor terbaru, misalnya M1, M2 atau M4, ya bisa menggunakan, bisa klik yang ini ya, yang ARM. Tapi kalau laptop kalian menggunakan prosesor Intel, ya kalian pilih yang ini ya, X64. Begitupun dengan sistem operasi macOS dan ya macOS ya. Kalau Windows saya kira masih eh, berprosesor Intel. Jadi kalian tinggal download kemudian install ya. Download kemudian install. Setelah itu kalian tinggal cari apa ya? IDE Eclipse ya. Eclipse kah NetBeans juga bisa, bahkan VS Code juga bisa. Ya, jadi kalian tinggal kunjungi situsnya Eclipse, kemudian klik download. Di sini nanti diarahkan untuk mendownload sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Ya, jadi ada macOS, Windows, dan Linux. Seperti itu ya. Jadi kalian tinggal install ya, tinggal pasang sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Nah, karena saya sudah memasang Draw.io dan Eclipse, maka tampilannya akan seperti ini ya. Eh, Ayo.
Ya, ya. Jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi tampilan raw I/O ini seperti ini ya. Jadi tersedia banyak sekali diagram maupun simbol yang bisa memudahkan kita untuk eh, mendesain algoritma dalam bentuk flowchart maupun pseudocode. Ya. Jadi sedangkan tampilan untuk IDE Eclipse, eh, sorry, saya belum share screen. Jadi untuk tampilan raw I/O ini seperti ini ya. Ini ya. Di tampilannya seperti ini. Ya, untuk di sisi kiri ada banyak sekali diagram maupun simbol yang memudahkan kita untuk mendesain eh, algoritma dalam bentuk flowchart dan juga dalam bentuk pseudocode. Ya. Sedangkan untuk tampilan Eclipse sendiri setelah diinstal itu tampilannya seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini. Ya. Nah, untuk mengetahui eh, dalam instalasi JDK, ya, kita bisa mengakses terminal ya kalau menggunakan macOS. Jadi kita cek dulu lewat terminal dengan cara mengetik di terminal. Jadi kalian langsung buka terminal untuk mengetahui apakah JDK yang tadi kita download di Oracle itu sudah berhasil diinstal di komputer kita atau tidak ya. Jadi kita tinggal ketik Java min ya, seperti ini ya. Maka akan tampil seperti ini ya. Java version yang saya gunakan yaitu 25.0.1 ya. Jadi ini sudah berhasil diinstal di laptop yang saya gunakan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau semua perangkat perangkat yang sudah kita pasang tadi di komputer kita sudah selesai semua, maka kita akan masuk ke materi pertama ya. Kita feedback kembali ke materi pertama ya, yang membahas tentang pengantar algoritma ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya, di materi satu itu dia membahas mengenai definisi dari algoritma itu sendiri ya. Jadi ada definisi yang disampaikan atau yang atau yang dijelaskan oleh Al-Khawarizmi, kemudian Donald Account, David Bolton dan Markov ya, semua mendefinisikan algoritma ya. Nah, dari pendefinisian ini ya, tentunya kita bisa memahami bahwa algoritma itu ya adalah urutan langkah-langkah atau petunjuk yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah dan tentunya menghasilkan output yang diharapkan dari sebuah inputan. Ya, jadi intinya adalah algoritma itu harus jelas, define, harus define, ya. Kemudian eh, efektif, ya. Algoritma itu harus efektif dan
mempunyai akhir, ya, atau finiteness. Nah, syarat yang dipakai untuk menilai apakah sebuah urutan langkah layak itu disebut sebagai algoritma. Jadi intinya adalah algoritma itu harus jelas, ya, terstruktur dan sistematis. Kemudian efektif, ya, efektif. Dan yang terakhir itu adalah finiteness, mempunyai akhiran. Ya, jadi itu adalah syarat dari algoritma. Mengapa kita belajar algoritma? Tentunya banyak mahasiswa yang bertanya-tanya seperti itu. Ya. Yang pertama, ya, kalau kita merujuk kepada materi inisiasi, situ dijelaskan manfaat dari manfaat dan alasan dan apa? Manfaat dan alasan dalam mempelajari algoritma. Yang pertama yaitu efisiensi, ya, efisien. Kenapa efisien? Karena algoritma yang baik itu adalah algoritma yang mampu menyelesaikan masalah dengan waktu dan atau penggunaan memori yang optimal. Ya, kuncinya efisien itu di situ, ya. Algoritma yang baik menyelesaikan masalah dengan waktu atau penggunaan memori yang optimal. Ya. Jadi ngapain kita belajar algoritma kalau program yang kita gunakan itu tidak bisa menyelesaikan masalah dengan waktu yang ditentukan atau tidak bisa menggunakan memori yang optimal dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Kemudian yang kedua, mengapa kita belajar algoritma? Karena dari segi abstraksi, ya. Abstraksi itu apa? Jadi algoritma itu memecah masalah yang besar, ya, yang kompleks menjadi langkah-langkah sederhana sehingga mudah dimengerti dan dianalisis. Ya, jadi memecah masalah yang kompleks. Bayangkan, ya, kalau kita ingin eh, membuat sebuah aplikasi, ya, tanpa menerapkan algoritma, ya, apa kira-kira yang akan terjadi? Otomatis kita akan kesulitan dalam menerapkan ke dalam bahasa pengkodean, ya, karena kita tidak mempunyai urutan-urutan yang jelas, dokumentasi yang jelas, pedoman yang jelas untuk dapat menyelesaikan persoalan itu, ya. Contohnya seperti ini, ya. Ketika kita misalnya ingin membuat nasi goreng misalnya, ya, membuat nasi goreng. Kita ini pemula, ingin membuat nasi goreng. Apa kira-kira yang akan kita lakukan pertama kali? Otomatis kita akan kebingungan, ya. Kita akan kepayahan dalam memecahkan masalah itu. Karena kita ini pemula, kita tidak tahu urutan langkah-langkah yang benar dalam membuat nasi goreng, ya. Karena pada dasarnya algoritma itu kita menyusun secara sistematis, ya, langkah-langkah atau petunjuk dalam menyelesaikan masalah sehingga menghasilkan output yang diharapkan. Itu, ya. Kemudian yang ketiga yaitu reusability. Itu algoritma adalah konsep. Implementasinya bisa dipakai di dalam bahasa yang berbeda. Ya. Jadi algoritma itu kalau kita sudah menulis secara sistematis urutan langkah-langkahnya, ya pasti kita bisa terapkan di bahasa pemrograman apapun, ya. Apa itu bahasa pemrograman Java, bahasa pemrograman PHP misalnya, bahasa pemrograman Delphi misalnya, C misalnya. Karena sekali lagi algoritma itu eh, mempunyai sifat reusability, ya. Karena algoritma adalah konsep yang implementasinya bisa dipakai kembali ke dalam bahasa yang berbeda. Nah, alasan kita belajar algoritma itu tentunya melatih berpikir logis kita secara sistematis sehingga kita mampu untuk menganalisis masalah yang rumit
sekalipun sehingga benar-benar kita bisa menguraikan masalah itu secara lebih sederhana. Nah, di sini juga di materi inisiasi juga kita harus bisa memahami ya pengertian maupun perbedaan program, bahasa pemrograman dan programmer. Kenapa banyak sekali yang orang IT di luar sana yang masih belum memahami ya, belum mampu membedakan antara program, bahasa pemrograman dan programmer. Nah, kalau program itu adalah rangkaian instruksi berkode yang dilanjutkan komputer untuk menyelesaikan masalah, ya, sehingga menghasilkan keluaran. Jadi program itu berisi rangkaian instruksi berkode, ya, masuk listing program yang kita tulis, ya. Sedangkan bahasa pemrograman adalah bahasa formal, ya, yang menyediakan set instruksi untuk menulis program. Misalnya bahasa pemrograman Java misalnya yang akan kita gunakan nanti. Kemudian bahasa pemrograman Delphi misalnya, bahasa pemrograman C++ misalnya, atau bahasa pemrograman web misalnya PHP dan lain-lain. Ya, jadi yang menyediakan set instruksi untuk menulis program ini adalah bahasa pemrograman. Sedangkan programmer adalah orangnya, ya, orang yang profesional menulis dan merancang serta memelihara perangkat lunak. Nah, berbicara masalah algoritma, tentunya ada dua representasi algoritma yang sudah atau dipaparkan di dalam materi inisiasi yang pertama ya, atau materi yang ada di ruang baca virtual. Ya. Yang pertama yaitu flowchart dan yang kedua yaitu pseudocode. Jadi representasi algoritma itu ada dua ya. Jadi ada flowchart, yaitu diagram grafis yang menunjukkan aliran kontrol dan operasi. Ya, jadi algoritma itu mempunyai start, input, kemudian proses, decision, keputusan, output, kemudian stop atau berhenti. Ya, jadi eh, flowchart ini ya digambarkan dalam bentuk grafis ataupun simbol. Sedangkan pseudocode ini adalah deskripsi, dideskripsikan langkah-langkahnya ya dalam bahasa alami ya. Jadi kita deskripsikan bukan dalam bentuk simbol seperti flowchart tetapi dalam bentuk teks ya atau bahasa sehari-hari. Nah, oke itu untuk materi inisiasi yang pertama ya. Jadi kalian harus mampu menjelaskan tentang apa itu algoritma, ya. Kemudian ciri-ciri algoritmanya itu apa, ya. Kemudian representasi algoritma itu ada dua ya, flowchart dan pseudocode. Kalian harus mampu mendefinisikan, ya, apa itu flowchart, kemudian apa itu pseudocode. Kemudian mampu membedakan antara program bahasa pemrograman dan programmer itu sendiri. Kemudian mempelajari terkait manfaat dan alasan dalam menggunakan algoritma ya. Jadi sekira sudah jelas di sini ya dalam materi inisiasi. Kemudian ya untuk materi inisiasi yang kedua itu membahas tentang struktur dasar algoritma itu sendiri ya. Jadi struktur dasar dari algoritma. Saya share dulu ya. Kegiatan belajar dua yaitu membahas tentang struktur dasar dari algoritma. Nah, jadi algoritma itu
struktur dasar dari algoritma itu ada tiga, ya. Itu ada tiga. Ada yang disebut sebagai algoritma sekuensial, ada algoritma selection, dan ada algoritma perulangan, ya. Jadi masing-masing ini mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Kalau algoritma sekuensial itu, ya, jadi untuk struktur algoritma sekuensial itu, ya, kita bisa definisikan sebagai bentuk algoritma yang terdiri dari rangkaian instruksi yang dikerjakan secara berurutan. Dari langkah pertama hingga terakhir tanpa melewati satu instruksi pun. Ya. Jadi setiap perintah dijalankan satu demi satu sesuai urutan penulisannya. Ya. Jadi kalau ada 10 urutan algoritma sekuensial, maka itu tidak boleh dilangkahi urutan yang lainnya. Harus terstruktur mulai dari urutan pertama sampai urutan terakhir. Ya. Jadi misalnya, ya, kita langsung implementasikan ke dalam Draw IO, ya. Jadi ini tadi adalah materi yang saya sampaikan di kelas lain. Kita hapus dulu, ya. Ya, itu enggak usah, ya. Jadi untuk penggunaan Draw IO ini sendiri, ya, di sisi kiri ini ada beberapa simbol, ya, ada beberapa simbol dari flowchart, ya, yang tentunya memiliki fungsi yang berbeda-beda, ya. Sini ada simbol oval, ya, ada simbol oval atau simbol terminator, ya. Jadi ini adalah simbol terminator, ya. Terminator. Ya, jadi harus kita pahami dulu fungsi dan nama simbol itu sendiri, ya, yang digunakan dalam mendesain flowchart. Ya, jadi terminator ini berfungsi sebagai awal atau akhir dari proses algoritma. Sedangkan yang ini, ya, disebut sebagai simbol preparation. Preparation yang berfungsi sebagai pendeklarasian variabel, ya, digunakan untuk mendeklarasikan atau inisiasi sebuah variabel atau tipe data, ya, seperti itu. Nah, sedangkan simbol, ya, jajar genjang atau nama simbolnya data itu digunakan untuk menginput atau menampilkan variabel, ya. Ini disebut sebagai simbol data, ya, yang digunakan untuk menampilkan, apa? Yang digunakan untuk menginput variabel atau menampilkan data, ya. Sedangkan ini adalah simbol proses, ya. Jadi sudah dijelaskan di materi inisiasi yang ketiga kalau tidak salah. Jadi masing-masing simbol ini memiliki nama dan fungsi yang berbeda. Kemudian ada juga yang disebut sebagai decision, ya. Decision ini biasa, ya.
Ini adalah simbol decision, decision atau keputusan. Gunanya apa? Gunanya untuk memutuskan dari kemungkinan yang ada. Jadi kalau ada beberapa kemungkinan, kita menggunakan simbol decision. Kemudian ada juga yang disebut sebagai simbol konektor, ya, yang digunakan untuk menyambungkan aliran flowchart yang terputus karena halaman kerja tidak muat dan harus pindah ke halaman berikutnya, ya. Jadi itu yang disebut sebagai konektor, ya. Jadi ini gunanya untuk menghubungkan atau menyambungkan aliran flowchart yang terputus. Sedangkan yang ini, yang panah ya, atau simbol arrow, itu menyambungkan aliran langkah dari simbol yang satu ke simbol yang lainnya. Jadi ini menghubungkan atau mengarahkan dari simbol satu ke simbol yang lainnya. Disebut sebagai arrow. Arrow. Seperti ini ya, arrow. Dan ada juga yang berfungsi sebagai penundaan atau menunggu proses untuk masukan dari beberapa proses lainnya, ya. Biasanya ini disebut sebagai delay. Ya, delaynya mana ini ya? Ini ya, delay. Dan yang disebut sebagai delay. Ya, jadi ini berfungsi untuk menunggu proses untuk masukan dari beberapa proses lainnya. Ya, jadi ini beberapa simbol yang digunakan dalam mendesain sebuah flowchart. Ya, nah ini ya. Nah, kalau ini dalam bentuk flowchart, ini dalam bentuk pseudocode. Nah, tadi kita sudah definisikan, kita sudah jelaskan ya secara ringkas bahwa flowchart ini adalah diagram alir atau urutan langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan sebuah masalah dan tentunya menghasilkan output. Sedangkan pseudocode ini adalah dia algoritma dalam bentuk deskripsi atau teks. Jadi urutan langkah-langkahnya itu dijabarkan melalui bahasa sehari-hari kita ya dalam bentuk teks. Nah, di sini kita lihat contohnya ya, ada program apa? Di sini ada diagram alir menghitung kecepatan dan percepatan ya. Nah, di sini kita mulai terlebih dahulu ya dengan menggunakan terminator dan di sini ada simbol untuk pendeklarasian variabel. Jadi ada variabel S, variabel T, dan variabel V dan A ya. Kemudian untuk masukan ya kita menggunakan simbol data atau jajar genjang. Di sini input S atau T ya, S dan T. Kemudian untuk menghitung kecepatan kita menggunakan rumus S dibagi T. Sedangkan percepatan itu kita menggunakan rumus V dibagi T. Maka selanjutnya kita menampilkan hasil dari proses V dan A. Kemudian selesai. Nah, kalau kita uraikan, kita jabarkan dalam bentuk pseudocode, ya, maka kita bisa mulai. Kalau pendeklarasian variabel ini kita bisa lihat di sini ya, ada beberapa variabel yang dideklarasikan, ya. Apakah nanti menggunakan tipe data apa misalnya, ya. Nah, di sini kalau kita deklarasikan, ya, kita inputkan dalam bentuk nilai, misalnya input S sama dengan 100 misalnya, T mungkin 20 misalnya. Maka di sini nanti S-nya ini kan tadi 10 ya. Jadi kita
10 dibagi dengan 5. Kalau inputannya S itu sama dengan 10 dan T sama dengan 5, maka ini 10 dibagi 5 dan akan menghasilkan nilai 2 ya setelah ditampilkan. Ya, jadi penggunaan atau desain flowchart menggunakan rel ini saya kira sangat mudah ya karena tinggal kita geser ya, sesuai dengan simbol yang kita inginkan. Seperti itu ya. Nah, ini termasuk algoritma sekuensial ya. Flowchart, algoritma flowchart dalam bentuk sekuensial ya. Karena ini diproses secara berurutan ya. Kemudian yang kedua dia tidak menggunakan selection, pengkondisian dan juga tidak menggunakan looping ataupun perulangan ya. Jadi tadi bentuk flowchart itu ada tiga ya. Ada yang sequential, ada yang pengkondisian, selection, kemudian ada loopingnya. Nah, selanjutnya ya, kita akan melihat contoh menggunakan algoritma seleksi ya. Jadi algoritma seleksi itu adalah algoritma yang digunakan apabila menemukan apa? Apabila memiliki kasus dua atau lebih alternatif penyelesaian atau keputusan. Ya, jadi contohnya dalam bentuk flowchart ya, saya coba share screen dulu, draw IO-nya. Ya, sini ya, share bentuk. Nah, kita bisa desain ini ya. Jadi kita tinggal mulai atau start menggunakan simbol terminator. Kemudian kita masukkan simbol inputan ya. Misalnya usia. Kemudian ini kita tinggal geser ke panah bawah sehingga kita tinggal rapikan agar selurus dengan simbol yang di atas. Kemudian ada simbol decision ya atau simbol keputusan ya. Jadi kita bisa cari yang simbol decision tadi yang ini ya. Jadi ciri dari simbol decision ini pasti dia menerima masukan satu ya, menerima masukan satu. Kemudian menghasilkan dua cabang ke bawah ya. Nah, jadi tadi usia ya, usia. Jadi ada kondisi di sini. Jika usianya lebih besar sama dengan 17 ya, usia lebih besar 17. Di sini harus ada
simbol cetaknya atau jajar genjang. Otomatis di sini ada dua ya, ada dua ya, dapat saja dua. Lantas kan dia tinggal kita arahkan ke bawah ya, ke bawah. Sedangkan ini juga kita arahkan ke bawah ya. Ini ya. Jadi kita tinggal tulis di sini teksnya ya, ini tidak. Karena kondisinya ada, maka pasti bernilai true atau false, atau ya atau tidak. Maka kita akan mencetak penonton. Misalnya ini adalah eh, kita disuruh membuat program sederhana untuk menampilkan usia di bawah dari 17 tahun atau menampilkan usia 17 tahun ke atas ya. Nah, karena kondisinya usia lebih besar daripada 17, nah ketika iya, maka dia cetak penonton ya. Kan menonton. Boleh menonton. Tidak boleh menonton. Ya, seperti itu ya. Kemudian pasti diakhiri dengan simbol terminator. Ya. Karena ciri dari algoritma tadi sudah disampaikan bahwa algoritma itu pasti memiliki akhir ya. Tidak mungkin algoritma itu tidak memiliki akhir. Karena tidak mungkin kita membuat program yang tidak ada akhirnya. Selesai. Selesai. Ya. Seperti ini ya. Jadi kalau kita disuruh untuk membuat contoh flowchart selection, maka tentunya di bagian tengah program itu pasti ada kondisi. Nah, kondisinya di sini adalah usia lebih besar sampai dengan 17. Artinya apa? Kalau usianya di bawah dari 17, maka dia tidak boleh menonton. Kalau usianya di atas daripada 17, maka silakan menonton. Kemudian selesai. Jadi di sini ada kondisi ya. Di sini ada kondisi, ada kondisi ya. Nah, kalau kita jabarkan dalam bentuk pseudocode, tentunya kita jabarkan dalam bentuk teks. Misalnya satu, tak mulai ya. Baik. Kemudian yang kedua yaitu input usia. Dua itu input usia. Usia. Kemudian yang ketiga yaitu ada kondisi ya. Jika usia, ya ini ada kondisi ya. If jika usia lebih besar daripada 17, maka silakan menonton. Nah, yang keempat ini, jika tidak, else,
cetak Anda tidak boleh menonton. Cetak Anda tidak boleh menonton. Jadi gambarannya seperti itu ya. Nah, gitu. Yang terakhir yaitu terakhir dan selesai. Jadi algoritma dalam selection itu seperti ini ya. Jadi di tengah-tengahnya itu ada kondisi ya. Sedangkan perulangan, untuk perulangan atau looping, kita bisa gambarkan seperti ini ya. Kita bisa kan seperti ini. Vektor, vektor, ulang, vektor perulangan ya. Jadi kita tinggal masukkan ya nilai ya. Yang kita masukkan deklarasi dan inisiasi. Deklarasi inisiasi kita menggunakan persegi deklarasi dan inisiasi. Ya. Deklarasi dan inisiasi. Gunakan variabel A sama dengan misalnya ya. A sama dengan 100. Nah, misalnya A sama dengan 0, B sama dengan 100. Jadi B sama dengan 100. Nah, setelah inisiasi dan deklarasi variabel, kita masukkan simbol proses ya. Seperti ini. Prosesnya seperti ini. Kemudian kita lihat di sini A sama dengan A tambah 1. A sama dengan A ditambah 1. Ya. Nah, kemudian kita masuk di dalam proses selection ya. Jadi dalam perulangan ini ada proses selection. Dan proses selection A lebih besar dengan B. A lebih besar. Kemudian simbol cetak yang kedua. Kemudian cetak A, L, A. Ini otomatis masuk ke sini ya. Dan iya, selesai. Selesai. File ini. Hmm, sudah. Jadi kita tinggal geser seperti ini ya. Kita tinggal rapikan kemudian dari decision ini, kita, kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti ini?
Ini kan ada dua kondisi yang bercabang. Tentunya kalau kondisinya ini tidak terpenuhi, ya, maka dia akan melakukan perulangan. Kalau kondisinya sudah terpenuhi, iya, maka otomatis program itu akan selesai. Kapan dia berhenti melakukan perulangan? Setelah kondisi ini sudah terpenuhi. Ya, jadi A sama dengan A1. Nah, inputnya kan A-nya sudah diketahui nilainya sama dengan nol. Ya, jadi A sama dengan nol ditambah satu. Nah, kalau hasilnya ini A lebih besar daripada B, nah B-nya sampai 100, ya, dia akan melakukan perulangan, ya, sampai kondisinya itu terpenuhi. Nah, kalau kita lihat rumusnya ini A tambah satu, maka A ini adalah nol ditambah satu. Jadi dia akan mencetak A1, ya, sampai dengan dia melebihi 100. Ya, jadi setelah 100 dia akan berhenti melakukan perulangan. Ya. Jadi dia akan berhenti melakukan perulangan selama kondisi itu sudah terpenuhi. Ya. Gunanya apa? Menggunakan perulangan, tentunya kita tidak menulis secara berulang, ya, listing kode yang berulang, ya, begitu ya. Jadi kita tidak menuliskan lagi secara berulang listing code cetak satu, cetak dua, cetak tiga, ya, sampai dengan 100 kali, ya. Bayangkan ini kalau tidak ada metode perulangan, otomatis kita akan atau sangat sulit untuk eh, menulis, ya, hingga 100 kali cetak misalnya, ya, seperti itu. Jadi seperti itu cara mendesain menggunakan aplikasi Draw.io, ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini tadi kita sudah implementasikan dalam Draw.io. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin kita implementasikan langsung menggunakan bahasa pemrograman Java, ya. Ya. Jadi kita sudah mempelajari tadi bagaimana membuat algoritma, bentuk algoritma sekuensial, ya, kemudian algoritma selection atau pengkondisian, kemudian bagaimana kita membuat algoritma perulangan. Seperti itu. Nah, untuk benar-benar kita implementasikan dalam bahasa pemrograman Java, ya, tentunya kan tadi sudah diinstal, ya, IDE, Eclipse, NetBeans ataupun VS Code, ya. Jadi kita tinggal membuka aplikasi Java-nya, ya. Sini kebetulan saya menggunakan Eclipse. Ini saya share. Jadi tampilan Eclipse pada
saat pertama kali dibukain seperti ini ya. Jadi kita tinggal membuat project baru ya, buat project baru dengan cara kita klik file, kemudian new Java project ya. Kemudian project name-nya itu apa ya? Kalau kita buat belajar, ini ya, sudah ada ya. Kalau itu ada juga. Ya Java, Java, Java pertama misalnya. Java pertama ya. Kita pilih next. Ya di sini kita tidak usah setting apa-apa karena masih program sederhana yang kita gunakan. Kita tinggal klik finish. Kemudian project apa file project sudah kita buat. Kemudian dalam project apa dalam file project itu kita buatkan lagi kelasnya ya, kelasnya. Kemudian kita tinggal klik belajar misalnya. Belajar .java. Belajar pertama misalnya. Belajar pertama jangan lupa menulis eksistensi filenya ya, .java. Kita tinggal Java pertama. Ya. Kemudian kita klik finish. Ya. Jadi tampilannya akan seperti ini ya. Di mana kita membuat kelas belajar pertama ya. Kelas belajar pertama. Jadi nama filenya itu harus sama dengan nama kelasnya ya. Karena sifatnya Java itu case sensitif, kita harus sesuaikan nama file dengan kelasnya ya. Kalau saya di sini ubah huruf besar misalnya akan otomatis error ya. Jadi diupayakan untuk menyamakan nama kelas dan nama file. Ya, jadi untuk membuat program sederhana Java pertama ya, misalnya jadi di dalam Java itu kita harus menuliskan method ya, method sebuah method main, di mana method main ini ya berguna ya sebagai fungsi menjalankan sebuah program utama ya. Jadi yang disebut sebagai public static void main, kemudian dalam itu string string kemudian ya, seperti ini tutup. Kemudian kalau kita ingin menampilkan teks, kita bisa menulis system out dot out dot print untuk ya, apa yang hello oke misalnya. Kenapa error? Kenapa error? Karena sekali lagi Java ini adalah case sensitif ya, case sensitif. Jadi satu huruf pun salah akan error ya. Sini errornya tadi sistemnya, jadi sini sistem out. Nah,
Ini adalah program sederhana, paling sederhana yang bisa kita buat di dalam pemrograman Java sederhana, di mana di program ini akan menampilkan Hello mahasiswa.tt. Nah, untuk menjalankan atau merunning program pertama kita, kita bisa klik kanan dan run. Ya. Ini juga bisa kita klik di sini ya. Jadi akan menampilkan Hello siswa UT. Ya, jadi seperti itu ya. Ini adalah program sederhana. Program sederhana. Nah, selanjutnya, nah, jadi di sini adalah program Java sederhana dengan kelas belajar pertama ya. Jadi kita harus memahami step by step nama kelasnya mulai dari nama kelas sampai dengan eh, listing code cetak ya. Saya akan jelaskan sedikit bahwa public class Java pertama ini adalah sebuah kelas public bernama belajar pertama ya. Jadi ini adalah kelas public belajar pertama. Dalam paradigma Object Oriented Program atau OOP, kelas merupakan struktur utama yang berfungsi sebagai blueprint bagi objek atau cetak biru bagi objek. Nah, kata kuncinya adalah public. Ini menunjukkan bahwa kelas ini dapat diakses oleh kelas lain dari package manapun, ya. Jadi bisa diakses oleh kelas lain karena sifatnya public ya. Public kelas belajar pertama. Jadi bisa diakses oleh eh, package lain ya karena sifatnya public. Sedangkan nama kelas belajar pertama ini harus identik dengan nama berkas atau nama file ya. Kemudian di baris kedua ini ada yang disebut sebagai public static void main string args dan seterusnya ya. Jadi public ini menandakan bahwa metode ini dapat dipanggil di luar kelas ya. Yang public ya dapat dipanggil di luar kelas. Dan statik ini adalah metode ini jangan kan harus tanpa harus membuat objek dari kelas tersebut. Ya, berarti metode ini dapat dijalankan tanpa harus membuat objek ya, secara default yang disebut sebagai statik. Untuk void sendiri, ini menunjukkan bahwa metode ini tidak mengembalikan nilai. Ya, jadi sebuah metode yang tidak mengembalikan nilai. Sedangkan main ini ya, main ini merupakan nama khusus yang diidentifikasi oleh JVM atau Java Virtual Machine sebagai titik-titik awal dari program. Sedangkan string array ini merupakan parameter ya berupa array dari tipe data string yang dapat digunakan untuk menerima argumen dari baris perintah. Sedangkan yang ini sistem outbound pipeline ini adalah perintah yang berfungsi untuk menampilkan teks ke layar konsol ya. Dia akan menampilkan layar teks ke layar konsol ya. Jadi seperti ini ya, tidak usah dihafal tapi dipahami saja.
limited ya. Kemudian lagi ya. Ya. Kita coba membuat kelas baru ya. Kelas baru, kelas baru misalnya new class. Kelas baru misalnya. Nah, kemudian di dalam Java sendiri itu kita harus memahami beberapa hal yang menjadi fundamental ya. Yang pertama itu terkait dengan tipe data ya. Jadi dalam pemrograman atau bahasa pemrograman Java itu ada yang disebut sebagai tipe data ya. Nah, tipe data ini memiliki 8 tipe ya. Tipe data primitif. Ada yang disebut sebagai tipe data byte, ada yang disebut sebagai tipe data primitif ya, primitif. Nah, di dalam tipe data primitif ini ada beberapa tipe data atau jenis tipe data ya. Yang pertama yaitu byte, byte, tipe data byte. Nah, ini ukurannya 8 bit. Satu bit itu ya, satu byte itu ada 8 bit ya. Jadi terdiri dari 8 bit. Terdiri dari 8 bit. Kemudian yang kedua yaitu ada tipe data short ya, short. Short. Kemudian yang ketiga ada INT, integer, ada long, atau long. Kemudian ada juga yang disebut float, float. Ada tipe data double, double, double. Kemudian yang ketujuh ada tipe data char. Kemudian yang terakhir ada tipe data boolean. Jadi ini adalah ada beberapa tipe data ya. Ini ada beberapa tipe data primitif yang ada dalam bahasa pemrograman Java. Ya. Nah, tipe data byte ini terdiri dari 8 bit ya. Terdiri dari 8 bit. Sedangkan short ini terdiri dari terdiri dari 16 bit ya. Sedangkan integer ini terdiri dari 32 bit ya. Jadi tipe data byte ini digunakan untuk menyimpan bilangan bulat kecil. Nah, efisien dalam memori ya, sangat efisien dalam memori, cocok untuk pengolahan data biner ya.
seperti array byte untuk file. Sedangkan short, ya, short ini adalah jenis tipe data yang menyimpan bilangan bulat yang lebih besar dari byte. Ya, sering digunakan dalam aplikasi sistem tertanam atau grafik 3D untuk menghemat ruang memori. Ya. Jadi lebih besar dari tipe data byte. Sedangkan untuk integer adalah tipe data bilangan bulat, standar yang paling umum digunakan dalam pemrograman Java. Jadi ini adalah tipe data integer yang sering digunakan dalam pemrograman Java. Untuk long sendiri, ya, tipe data long digunakan untuk bilangan bulat yang sangat besar, ya, harus diakhiri dengan huruf L atau L kecil. Contohnya adalah long X sama dengan 1 juta berakhiran L, ya. Sedangkan float, ya, digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan presisi tunggal, single precision, cocok untuk perhitungan grafik, ordinat atau ilmiah yang tidak memerlukan akurasi tinggi. Sedangkan untuk double, ya, digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan presisi ganda. Sedangkan char untuk menyimpan satu karakter Unicode. Ya, contohnya A misalnya, variabel A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan boolean, tipe data boolean ini menyimpan nilai logika, ya, benar atau salah, true atau false. Digunakan dalam eksepsi, kondisi percabangan maupun perulangan. Ya, jadi ini adalah beberapa jenis tipe data yang ada dalam bahasa pemrograman Java. Ya. Nah, kalau variabel sendiri, ya, kalau kita sudah menjelaskan tentang tipe data, kemudian kita membahas mengenai variabel. Variabel merupakan lokasi penyimpanan data di memori yang memiliki nama dan tipe data tertentu. Nah, aturan penamaan variabel itu harus dimulai dengan huruf underscore, ya, atau dolar. Jadi bisa dimulai dengan huruf underscore maupun dollar. Ya, nanti kita contohkan. Kemudian tidak boleh menggunakan keyword Java. Ya, tidak boleh menggunakan keyword Java. Ya, kata kunci Java. Kemudian case sensitif, ya, jadi perlu diperhatikan, ya, huruf kecil dan huruf besar karena itu sangat mempengaruhi, ya, program yang kita tulis, ya, apakah error atau tidak. Seperti itu. Sedangkan untuk operator sendiri, ya, ada disebut sebagai operator, ya. Operator. Operator ini digunakan untuk menghitung operasi aritmetika, ya. Operator operator aritmetika. Operasi perhitungan, ya. Operasi perhitungan misalnya penjumlahan, kemudian pengurangan, kemudian perkalian pembagian, ya, kemudian pembagian, kemudian ada juga modulus, ya, atau sisa bagi. Kemudian ada yang disebut sebagai operator assignment atau assignment, ya, sama dengan, ya, sisa bagi, ya, tidak sama dengan, ya, biasanya simbolnya seperti ini, ya. Jadi simbolnya seperti ini, ya. Dan ada juga yang disebut sebagai operator operasional, ya. Misalnya, ya, tidak sama dengan, ya, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan seterusnya, ya. Nah, kita coba langsung praktekkan dalam menggunakan bahasa pemrograman Java, ya. Jadi kita buka kembali bahasa pemrograman Java, ya.
Eclipse ya. Jadi di sini kita buat kelas kembali ya dengan nama tipe data variabel. Tipe data variabel. Ya, jadi tipe data variabel sama variabel. Oke, kita tulis ya eksistensi Java. Oke, maka dia akan membuat kelas tipe variabel, tipe data variabel. Ya, jadi otomatis dia akan menyesuaikan nama file dengan nama kelas. Ya, ya seperti biasa kita akan menuliskan ya method main ya public static void main string args dalam kurung huruf dasarnya s string ya seperti ini ya, dan kita buka ruangan seperti ini ya, jadi seperti ini ya, tidak ada error. Kemudian kita deklarasikan variabel, kita coba menulis komentar komentar agar kita mengerti ini adalah judul ya atau title pendeklarasian variabel. Kita tulis saja si variabel. Nah, tadi kita sudah menjelaskan mengenai tipe data dan variabel. Nah, untuk pendeklarasian variabel, kita coba definisikan ya. Kita coba mendeklarasikan ya variabel umur dengan nilai ya. Jadi kalau integer ini integer kita masukkan umur ya. Umurnya berapa? Kita langsung kasih nilai ya. Kita langsung masuk nilai, misalnya umurnya 20 tahun misalnya. Kemudian diakhiri dengan titik koma ya seperti ini. Integer umur atau variabel umur memiliki tipe data integer dengan nilai 20 ya. Integer umur dengan 20. Kemudian untuk IPK karena kita menggunakan angka koma, maka kita pakai variabel atau tipe data double ya. Jadi double IPK itu sama dengan 3,75. Masih tanda seru ya. Ini enggak error ya, tapi tanda seru. Kemudian karakter char itu rate-nya ini. Kemudian boolean lulus. Kalau tipe data boolean, maka nilainya itu true atau false. Sini kita coba true. Kemudian string string itu sama dengan dengan seperti ini ya. Jadi di sini kita sudah mendeklarasikan variabel. Oh, di sini error deh. Mungkin ini dikira seperti ini. Oke, jadi di sini kita akan mendeklarasikan variabel.
ya, di mana variabel umur ini dia bertipe data integer dengan nilai 20. Sedangkan variabel IPK dia bertipe data double, ya, 3,75, dan untuk variabel grade dia tipe data char, kemudian lulus ini dia bertipe data boolean, ya. Terus sedangkan nama ini bertipe string, ya, string. Nah, untuk menampilkan nilai variabel ini, ya, untuk menampilkan nilai apa? Untuk menampilkan nilai variabel yang sudah kita kasih nilainya, maka otomatis kita menggunakan perintah system out dot println. Kemudian plus nama variabelnya apa? Kan? Ya, seperti ini, ya. Ya, jadi tanda serunya di sini di variabel nama ini sudah tidak ada, ya. Sudah tidak ada. Kenapa? Karena kita sudah menampilkan variabel nama yang bernilai string Imam Akbar, ya. Kemudian begitu juga seterusnya, ya. Begitu juga seterusnya. Jadi kita tinggal menulis system.out.println dan mencetak variabel yang sudah kita kasih nilai, ya. Jadi semua tanda seru di sini sudah hilang, ya. Berarti artinya apa? Bahwa listing program yang kita tulis ini sudah benar, ya. Sudah tidak ada lagi error, ya. Tinggal kita jalankan dengan klik tombol run. Sehingga seperti ini, ya. Jadi variabel yang sudah kita beri nilai dengan tipe data itu akan menghasilkan output, ya, dari variabel. Misalnya ini nama, ya. Jadi ini nama ini akan mengambil variabel nama, ya. Itu yang pertama. Begitu juga dengan listing program berikutnya, ya. Jadi umur sama dengan umur tahun, ya. Jadi dia akan membaca variabel umur yang ini, ya. Kemudian kita tampilkan tahunnya. Itu juga seterusnya. Nah, jadi ini cara deklarasi dan inisiasi variabel. Sedangkan dalam penggunaan operator, ya, tadi sudah jelaskan, operator ini digunakan sebagai operasi aritmetik, ya, digunakan untuk menjumlahkan, mengurangkan, mengkalikan atau eh, membuat operator rasional. Jadi ada banyak operator, ya. Jadi ada operator aritmetika yang digunakan untuk menghitung, kemudian ada operator relasional, ya. Kemudian ada juga operator logika, kemudian ada operator increment. Ya. Jadi saya sudah punya contoh programnya di sini. Jadi kita buat lagi, ya, kelas, new class, ya, dengan nama public class operator Java. Oke, di sini kita tinggal apa? Seperti ini. Ini adalah contoh listing program, ya.
Jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa ada beberapa operator yang digunakan dalam bahasa pemrograman Java. Ya. Yang pertama ini adalah operator aritmetika, di mana operator aritmetika ini digunakan untuk melakukan perhitungan matematis. Misalnya melakukan operasi penjumlahan. Di sini diinisialisasi atau dideklarasikan integer integer ya, variabel A menggunakan tipe data integer dengan nilai 10. Sedangkan variabel B menggunakan tipe data integer dengan nilai 3. Ini tahap inisialisasi dan pendeklarasian variabel. Nah, masuk ke tahap cetak ya, cetak dengan operasi aritmetika. Ada penjumlahan, pengurangan sampai dengan modulus. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Nah, karena nilainya sudah ditentukan dengan tipe data integer 10 dan 3, maka otomatis yang akan tampil dalam operasi aritmetika ini adalah 13 ya, untuk operasi penjumlahan. Kalau pengurangan itu 10 dikurangi 3 berarti hasilnya akan 7. 7 perkalian 30, kemudian pembagian itu harusnya koma ya, hasil pembagian. Tetapi karena tipe datanya ini adalah integer, otomatis dia hanya menghasilkan bilangan bulat ya, jadi dibulatkan. Sedangkan untuk modulis atau sisa bagi itu 10 bagi 3 ya, masih ada sisanya satu. Jadi hasilnya akan satu. Jadi output operasi aritmetika ini adalah mulai dari penjumlahan sampai modulus itu ya, ada 13, 7, 30, 3 dan satu. Seperti itu. Kita langsung running. Oh, di sini ada error ya. Oh iya, karena pembuka kurung perawalnya hanya dua, otomatis kita hapus penutupnya karena ini ada tiga. Seperti ini ya. Jadi ada 13, 7, 30, 3 dan satu. Kenapa 13? Karena 10 tambah 3 itu 13. 10 kurang 7, 10 kurang 3 yaitu 7. 10 kali 3, 30. 10 dibagi 3. Harusnya ini pecahan ya. Tapi karena tipe datanya ini adalah integer, maka dia akan membulatkan bilangan hasil pembagian. Sedangkan ini adalah modulus ya, sisa bagi. Jadi 10 bagi 3 itu sisanya satu. Ya, tidak akan tampil satu. Sedangkan operasi relasional ini digunakan untuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan tipe data boolean, yaitu true atau false, benar atau salah. Di sini ada operator lebih besar ya. Jadi ada operator lebih besar dengan sama dengan ya, sama dengan. Jadi 10 lebih besar daripada 3 tentunya itu benar ya. Maka otomatis akan menghasilkan nilai true. Sedangkan sama dengan 10 sama dengan 3 itu pasti salah ya. Operasi relasionalnya itu salah ya. Maka menghasilkan nilai false ya. Jadi 10 lebih besar dengan 10 lebih besar dengan 3 itu pasti benar. Kemudian 10 sama dengan 3 itu pasti false. Maka hasilnya true dan false. Sedangkan operator logika ini adalah atau digunakan untuk menggabungkan atau memanipulasi nilai boolean. Ya, jadi operator logika ini ada tiga ya, and, not, kemudian apa lagi ya, and, not, kemudian saya lupa ya, and, or, not ya. Jadi ada and, or, dan not. Nah, kenapa hasilnya false dan ya false atau kedua-duanya false?
karena makna N keduanya itu harus true ya. Contoh true and false ya, maka hasilnya akan false. Ya, jadi eh, 1 dan 0 ya itu pasti akan bernilai false ya. Itu adalah operator logika ya, operator logika. Sedangkan not itu kebalikan kebalikan ya. Kalau n tadi maknanya itu kedua harus bernilai. Kalau nilai keduanya itu benar, maka hasilnya akan true. Kalau salah satunya benar atau salah, maka hasilnya akan false. Ya, itu operator n. Kemudian operator logika not itu kebalikan nilai ya. Kalau contohnya nilainya true, maka inputannya true, maka hasilnya akan false. Ya, seperti itu ya, kebalikan dari nilai not. Nah, sedangkan untuk operator increment dan decrement digunakan untuk menambah atau mengurangi nilai variabel sebanyak satu ya. Jadi menambahkan satu atau mengurangi variabel sebanyak satu. Jadi ada post increment C++ itu disebut sebagai post increment ya. C++ post increment. Kalau plus plus C itu disebut sebagai pre-increment. Maknanya apa? Ya, untuk C++ ini gunakan nilai terlebih dahulu, lalu tambahkan satu. Ya, sehingga tampil 6 ya. Lihat tampilannya di sini nilai awalnya itu C ya. Nilai awalnya C, kemudian nilai C++-nya itu 5 ya. Setelah 5 akan ditambahkan satu variabel menghasilkan nilai 6 ya. Sedangkan untuk pre-increment tambahkan dulu baru gunakan nilainya ya. Jadi ditambahkan dulu 6 tambah satu sehingga tampil menjadi 7 ya. Jadi itu ada beberapa operator yang digunakan dalam bahasa pemrograman Java. Jadi ada operator aritmetika, operator relasional, operator logika, dan operator increment dan decrement. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jadi perlu saya ingatkan kepada seluruh mahasiswa ya pada mata kuliah algoritma dan programan ya bahwa dalam materi ini ya, mata kuliah berpraktik ini diharapkan agar memasang ya, memasang beberapa aplikasi di dalam komputer yang digunakan ya. Itu aplikasi Draw.io atau aplikasi yang sejenisnya untuk mendesain algoritma dalam bentuk flowchart maupun pseudocode. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana kemudian kalian setelah mendesain algoritma dalam bentuk flowchart bisa diimplementasikan dalam bentuk bahasa pemrograman Java ya. Jadi kalau algoritmanya tadi itu adalah bagaimana kita membuat ya prosedur urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah sehingga menghasilkan output.
nantilah kemudian kita implementasikan dalam bahasa pemrograman Java. Ya, tentunya menggunakan IDE Eclipse, kemudian bisa juga menggunakan NetBeans, kemudian bisa juga menggunakan Visual Studio Code. Ya, jadi apapun yang digunakan terserah ya, yang penting bisa diimplementasikan dalam bahasa pemrograman Java. Kemudian perlu saya ingatkan juga kepada para mahasiswa agar segera menyelesaikan tugas yang sudah diberikan ya. Jadi kalau kita lihat di sini, sini ya. Jadi untuk tugas satu itu ada di aktivitas belajar 4. Aktivitas belajar 4, di mana aktivitas belajar 4 ini batas akhir dari pengerjaan tugas itu hanya sampai hari Minggu ya, hari Senin ya. Hari Senin 3 November 2025 ya. Jadi wajib kalian kerjakan. Saya lihat di sini partisipannya kurang lebih 20 orang, yang submit baru 9 orang ya. Jadi diharapkan untuk menyelesaikan tugas sebelum batas akhir yang sudah ditentukan. Ya, saya kira tugasnya ini cukup gampang ya. Jadi dijawab saja sesuai dengan kemampuan kalian. Diupayakan ya, diupayakan jangan menyalin ya, menyalin langsung dari AI ataupun menyalin hasil kerja dari temannya ya. Usahakan dikerja sesuai dengan kemampuan kalian ya. Saya kira itu apa yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.